Hai everyone, kembali lagi di podcast di. Kali ini kita punya bintang tamu. Bintang tamu juga. Namanya Tulang. Bung Tulang ya. Nggak pakai nama asli nih ya. Nggak usah. Kita pakai Nickname nama aja. nickname. Bung Tulang ini punya cerita yang menarik banget. Jadi beliau lahir dan besar di Bogor. Ya, Tapi aslinya tuh orang apa sih? mix. Lebih tepatnya mix antara Papua dengan Jakarta, Betawi. Papua dan Betawi. Ya. Menarik banget kisahnya. Gimana sampai bisa lahir di Bogor? Ya, karena orang tuh merantau, tempat bapak. Almarhum bapak merantau dari Papua, Biak. Tempatnya di Biak, merantau ke Jakarta, lalu ketemu ibu. Akhirnya mereka menikah dan memutuskan untuk tinggal di Bogor. Dan lahirlah saya. Sebelumnya pun sudah ada kedua kakak saya dan adik saya yang bungsu. Saya anak ketiga dari 4 bersaudara. Bisa nggak diceritain gimana sih rasanya besar di Bogor nih dari lahir kan ya? Pasti udah masih nih bahasa Sunda Iya. gitu. Suka dukanya mungkin dari masa sekolah apa mengalami hal-hal unik, lucu atau bahkan diskriminasi, bullying dan lain-lain. Menarik sekali nih ya sepertinya. Oke, jadi kenapa saya bisa sampai di Bogor untuk bisa berbahasa Sunda? Karena emang udah kulturnya dan udah lingkungannya. Awalnya kita di keluarga itu nggak ada bahasa Sunda. Tapi karena lingkungan dan juga ada saudara juga yang asli dari Bogor, jadi mau nggak mau kita ngikutin dan terbiasa dan jadi kebiasaan dan udah jadi habit setiap hari pokoknya itu. Dan akhirnya belajar dari kosakata yang aneh-aneh. Otomatis orang paling cepet tuh kata ngomong kasar dulu dimengertinya, lalu yang sopan-sopan. Singkat cerita akhirnya sampai sudah besar di Bogor ini saya langsung kerja di Bandung. Otomatis tuh kulturnya sangat berbeda banget. Dari Sunda Bogor sampai Sunda Bandung itu beda banget. Kalau misalnya orang Bandung itu ngomongnya tuh lemes banget bahasa Sundanya, sopan kali. Jadi kalau di Bogor itu contohnya kita ngobrol sama orang tua pakai bahasa Sunda, otomatis harus sopan, harus hormat. Kalau di Bandung enggak, itu sama temen malah. Jadi kita nggak enak untuk ngomongnya. Oh, jadi tapi waktu sekolah ini nggak kayak justru jadi unik banget di sekolah, jadi kebanggaan sekolah atau justru jadi bahan Kalau di sekolah itu bullying? jadi bahan bullying. Jadi bahan Gimana bully udah bullying? pasti. Gimana Nggak nih ada bullying? kebanggaan sekolah. Kalau kebanggaan sekolah dari segi, iya terima Ya kasih apaan kakak. sih? Kalau kebanggaan sekolah dari segi, yes, yes cappuccino, Asik. kasih kakak. Oke. Kalau kebanggaan sekolah itu dari segi olahraga Olahraga. aja. Tapi selebihnya di kelas di sekolah itu teman-teman korban bullying. Bullyingnya gimana sih yang dimaksud bullying? Apa dipukulin, ditamparin, apa diejek-ejek, Oh apa enggak, gimana nih? di bullyingnya itu kulit hitam nggak bisa apa sih nggak pantas ngomong bahasa Sunda satu. Terus yang kedua masih rasis tapi lucu gitu. Gimana Rasisnya nih? lucu gimana? Oke, teman-teman yuk kita kumpul. Yang hitam di belakang ya. Udah gelap terbelakang lagi kan, makin gelap. Jadi Tapi itu lucu-lucuan aja waktu sekolah, nggak pernah sampai berantem-berantem. Jadi bulinya itu pakai bully apa ya, kocak sebenarnya. Beda sama bully zaman sekarang kan. Tapi kalau misalnya kayak yang tadi apa tuh di sekolah yang ininya prestasi dari segi olahraga gitu. Lebih tepatnya di basket itu udah kita beberapa kota ya bawa nama sekolah juga dan alhamdulillah gitu bersyukur ada kita selalu juara satu dan yang terakhir kita kalah lawan universitas. lawan Iya, universitas. acara live boy itu lawannya universitas dari sekolah kita langsung lawan universitas kita kalah. Oke. Nah, berarti kalau di sekolah tuh nggak ada ya bullying yang terlalu parah atau gimana? Kan karena kalau yang kita dengar kan misalnya nih orang Papua lagi sekolah di Jogja, ada aja gitu ya kasusnya Ada, ya. ina ini inu gitu kan itu Ada. gitu. Nah, kalau di sekolah di Bogor nggak ada ya Nggak masalah ada. kayak gitu, aman. Tapi kalau di masyarakat gimana nih? Ada nggak perlakuan berbeda yang dialami atau lagi pergi kemana dapat perlakuan apa gitu ya sesama orang Indonesia nih padahal. Pernah sih, pernah waktu itu kejadiannya
siang-siang itu saya mau ke rumah temen, saya dicurigain langsung. Saya langsung kayak di apa ya, datang ke daerah itu dan saya nanya sama warga lokal di situ. Langsung tiba-tiba di belakang ada 4 orang seperti ormas. Langsung datang. Jadi curigain sebagai apa, Bung? Disangkain saya mau tarik motor debt collector saya. Debt collector. Iya, padahal saya bukan. Apa istilahnya? Debt collector itu kayak leasing. Leasing. Leasing yang ada mereka tuh kayak bekerja sama gitu dengan Apa istilah Matel? Matel, iya. Matel itu apa Mata singkatan? elang. Mata elang. Jadi mereka tuh bekerja sama dengan leasing untuk kayak ngebantuin juga gitu pengendara-pengendara yang telat bayar. Cuman kita nggak bahas itu biar urusan mereka. Oke, lanjut ke bullying yang tadi. Bukan diskriminasi ya, diskriminasi. Mereka langsung datengin saya, terus saya disangka mau tarik motor warga di situ. Saya langsung dibawa ke kantornya, kayak pos lah gitu, dibawa. Saya udah deg-degan sama sekali itu. Teman cuman Sherlock doang. Di situ teman cuma Sherlock, nggak tepat detail nama, alamat, nama jalannya, terus RT RW-nya. Dan namanya pun bukan nama asli, nama panggilan. Otomatis warga kan curiga, nih siapa ini orang ini? Nggak ada warga di sini namanya ini. Ya, akhirnya telepon, habis telepon ternyata dia masih di luar. Dan senjata terakhir ada KTP. KTP saya terakhir. Karena apa? Domisili saya di Bogor. Jadi mereka tahu. Dan yang kedua, senjata saya adalah bahasa Sunda untuk warga-warga lokal. Dan mereka kaget. Kenapa bisa fasih. Udah gitu kok kok halus, beda sama di sini. Dan mereka langsung minta maaf. Gak lama. Jadi ternyata Bunyian nih bahasa Sundanya fasih. Iya. Oke, sebenarnya ini Kedatangan iklan. Makasih kakak. Makasih. Then, Nah, menarik banget nih bahasa Sundanya ternyata fasih. Iya. Bisa nggak coba sapa dong teman-teman di sini pakai bahasa Sunda gitu ya? Mungkin ada pemirsa yang dari Bogor dan sekitarnya. halo Wilujeng Sumping, AA, Tete, Ayeuna, abis sarang Teh Diah, meneruskan podcast itu juga. Bilang kali di subscribe and like channel YouTube lah. Atur nuhun. Wilujeng Sumping. Aturnuhun. Bisa bahasa Sunda lemas tuh dari mana sih? Nah itu gara-gara ada kerjaan di Bandung, kurang lebih tinggal 5 tahun di Bandung tuh. Dan itu saya di situ cuman bengong pertama karena mau ngomong bahasa Sunda tapi beda. Jadi agak kayak malu sedikit gitu. Kayak malu karena di sana tuh mereka lebih lemes. Ngomongnya tuh lemes banget ya, kita waktu di Bogor, kayak aku di Bogor sama ngomong orang tua. Jadi bingung, nah, gimana ini mau ngomong bahasa sehari-hari Sunda yang di Bogor itu malu. Karena kasar. Karena kasar bahasa Bogor itu. Jadi akibat karena beda kultur lagi, tapi sama masih daerah Jawa Barat juga, akhirnya mau nggak mau saya harus belajar, watch and learn. Pertama saya melihat-lihat dulu, mendengar kosakatanya apa itu artinya ini, apa yang disebutin, apa artinya, ternyata oh ini, ternyata oh ini. Jadi kebiasaan dan lancar. Lancar. Jadi kira-kira selama tinggal di Bogor nih atau tinggal di tanah Jawa Barat gitu, yang paling disukai ini apa? Yang paling disukai sih lebih ke makanannya satu. Makanan. Iya. Jadi kalau disuruh pilih papeda atau pepes ikan mas gitu, Iya. yang dipilih Tetap papeda sih nomor 1. tetap papeda. Dan ikan mas harus ada. nggak bisa dibohongin lidah gitu. Papeda pakai ikan mas ya. Iya betul. Tapi makanan kesukaannya apa? Ya? Makanan kesukaannya apa? Makanan sukanya ikan nila goreng pakai sambal terasi, pakai lalap. Tetap ikan. Nggak bisa dipungkiri ya. Nggak bisa dipungkir. Iya. Makanan kesukaannya sesundaan pemirsa. Karena udah apa ya, udah melekat banget gitu untuk kuliner. Dari Tapi tetap juga lahir, sih, ya. tetap kita di rumah juga ada gitu kayak makan makanan dari timur tetap ada. Kayak misalnya apa nih makanan? Kayak sagu bakar. Kalau tua kan tetap ada di Ada rumah. papeda pun ada papeda di rumah. Oh, oke. Nah kalau terakhir pulang ke Papua tuh dari mana sih asalnya? Biak.
Terakhir pulang ke Biak tuh kapan? Cuman tinggal di Manokwari. Tinggal di Manokwari. Iya, karena kan zaman dulunya itu sempat tsunami katanya kan, kata orang tua gitu leluhur. Akhirnya mengungsi lah ke Biak, ke Manokwari dari Biak gitu. Dan terakhir pulang itu kurang lebih pada saat masih sekolah SD, kelas 5. Sih nggak tahu tuh tahun berapa gitu. Masih umur berapa sih udah lupa gitu. Tapi kelas sekolahnya sih masih inget banget. Dan di situ libur 1 bulan kita, karena libur 1 bulan jadi kita mutusin pulang dulu. Dan itu juga karena nenek sakit dan akhirnya nenek juga di situ. Saya bisa berkesempatan ngelihat nenek meninggal. Hari terakhirnya, ya hari terakhir. Sampai lagi dari sekarat terus meninggal sampai dimakamin, saya di situ dikasih kesempatan banget untuk melihat nenek di situ. Dan akhirnya selesai pemakaman, seminggu kemudian langsung kita pulang ke daerah Jawa lagi. Berarti udah cukup lama ya terakhir ke sana? Iya. Kira-kira yang paling dikangenin apa nih sama di? Yang paling dikangenin di Papua itu yang pertama suasananya. Satu, suasana. Yang kedua, udaranya. Wah, fresh banget. Yang ketiga, destinasi wisatanya. Oh my god, luar biasa. Bersihnya itu loh. Tapi nggak kalah juga sama di daerah-daerah kota-kota besar juga. Cuman yang membedakan, ya you know lah. Kita kalau ngeliat Papua sekarang ini perasaannya gimana? Ngeliat Papua sekarang sih kayaknya agak sedih juga ya. Sedih ya? Agak sedih. Kenapa kira-kira sedih? Karena masih dapat diskriminasi satu, terus yang kedua ada kayak apa tuh, peperangan gitu doang sih. Dan sama ini pendidikan dan kesehatan itu masih minim di daerah Papua. Tolong khususnya Bapak Bupati ataupun Bapak Menteri. Atau Bapak Presiden nih, jangan-jangan. Harus. Bapak Kalau bisa Presiden ya. sampai. Gimana pesannya ke teman-teman di Papua yang misalnya mau pindah ke kota lain atau pengen sekolah di provinsi lain gitu kan, atau mau bekerja, mau cari pekerjaan di pulau lain nih di Indonesia, ada nggak pesan-pesan tips-tips gitu ya gimana bisa sukses atau berhasil atau gimana atau diterima warga meskipun pendatang? Sebenarnya simpel sih, asal ada keinginan dan niat, apapun akan terjadi. Iya, tapi gimana kita cara membawa diri maksudnya biar diterima masyarakat atau kita bisa beradaptasi dengan baik di provinsi lain, di pulau lain misalnya. Ya seperti mayoritas biasa, kita datang, kita tetap attitude dijaga, tetap sopan dengan warga-warga sekitar dan warga lokal. Kita sebagai warga pendatang harus sopan santun, tetap dijaga. Mau gimana pun, tinggal di mana ataupun lahir dari mana, tetap pendatang sebutannya, bukan orang asli Indonesia. Bukan orang asli Indonesia. Iya. Tapi kalau di Papua Tetap pendatang. Gimana tuh Tapi konsepnya saudara, nih, masih susah nih saya paham nih. Tapi saudara, konsepnya. contohnya gini. Ini bukan diskriminasi, mungkin ini kayak kultur gitu ya. Jadi saya yang lahir di Bogor, yang udah lahir di Bogor, itu disebut pendatang. Dibilangnya pendatang dengan warga sekitar. Oh, alasannya karena warna kulit atau wajah Bukan. berbeda atau Bukan, karena gimana? alasannya bukan itu, lebih tepatnya karena emang bukan asli warga situ. Gitu. Maksudnya kelahiran orang tuanya bukan Iya. asli. Kelahiran dari orang tua, silsilahnya itu bukan dari asli orang sini, otomatis itu pendatang. Jadi silsilah tuh penting banget ya di Indonesia, kayak Yes. generasi keberapa Anda Iya, tinggal itu di sini? penting banget itu, penting banget. Itu kalau misalnya ada setiap problem, hal-hal yang negatif, itu pasti dibahas. Yang namanya silsilah kultur itu dibahas banget. Jadi orang tahu, jadi oh si ini ternyata bapaknya dulu di sini, kakeknya di sini. Kakeknya di sini, kakeknya yang punya gunung ini. Iya. Kakek dulu pernah menetap di sini waktu zaman dulu. Jadi orang ngerti, oh berarti dia tetap pendatang. Gitu. Tapi kalau di tanah Papua kenapa disebut pendatang juga? Sebenarnya tanah Papua yang pendatang itu yang disebut pendatang mereka untuk para pedagang. Gitu. Pendatang selain Papua. Tapi Kalau Bung Ian datang ke Papua dibilang pendatang nggak? Karena udah lama di Bogor. Enggak. Mereka langsung bilang family. Family ya. Keluarga. Oke. Nah, ini ada helikopter lewat-lewat. Mudah-mudahan suaranya nggak terlalu berisik ya. Nggak apa-apa. Ini natural kita senang. Natural. Oke. Nah, kalau pesan-pesan ke orang Bogor, Sadayana atau sesama orang Indonesia nih,
Ada nggak kira-kira? Tadi kan udah ke pemerintah, ke orang teman-teman di Papua gitu ya, Pak, tenar-tenar membawa diri. Satu lagi ke orang Indonesia atau orang Bogor dalam menerima keberadaan orang Papua atau menerima keberadaan pendatang misalnya. Mungkin lebih tepatnya jangan dibeda-bedain aja gitu, biar disamaratakan, karena hidup satu di satu negara. Terus yang kedua, kultur memang beda tapi bisa diajarin lagi untuk kedepannya. Jadi jangan lagi yang namanya sebut pendatang, meskipun sama-sama hidup di satu kota, itu juga masih bingung sih. Kalau bisa janganlah. Oke, makasih banyak Bang Ian. Sama-sama, terima Buat kasih. kasih. Terima kasih. Bye. Bye-bye.